Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahi masyaallah la yashghul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Ayyuhal ulama wal afadil ikhwatul haiba wa izza rahmatullahi alaikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan doa-doa kita sejak kita di bulan Rajab. Kita meminta untuk bisa hadir di bulan Ramadan. Kita mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Namun pada hari ini kita meskipun sudah banyak pelajaran tentang iman, tentang pemikiran, tentang segala hal yang menyangkut keimanan, akidah Islamiyah, perkara-perkara tauhid, kita juga mendapatkan pelajaran fikih Islam, mulai dari toharoh maupun ibadah-ibadah mahdhah. Namun sampai hari ini, mungkin sejak runtuhnya khilafah 100 tahun yang lalu di negeri kaum muslimin, di dunia Islam, para penguasanya masih belum memberlakukan hukum Allah. Yang dengan tidak memberlakukan hukum Allah berarti mereka memberlakukan aturan selain Allah, selain berasal dari Allah, selain syariat Islam, sehingga menjadikan umat bahkan juga pemrakarsa maupun yang mengadakan urusan pelayanan publik, urusan pemerintahan, urusan pemberlakuan hukum, karena tidak memberlakukan hukum Allah. Al-Quran memberikan vonis, ada yang faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Oleh karena itu, ini adalah tantangan bagi kita sekalian, para ulama ul afadil, ulama umana urrusuli, ulama yang mengemban amanah yang dititipi oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, bahwa risalah ini tidak hanya untuk dipelajari, tapi juga untuk diterapkan, untuk didakwahkan dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Nasrul Islam ilal alam. Tentu ada peranata-peranatanya, institusinya yang harus ditegakkan untuk memberlakukannya. Selain itu, kita juga pada bulan Ramadan yang diturunkan oleh Allah Al-Quran ini sepantasnya sudah mulai memberikan jawaban bahwa problem-problem yang kemarin terjadi, mulai dari krisis ekonomi, keuangan, krisis berbagai multidimensi akibat ketidakmampuan menangani pandemi maupun keteledorannya dalam menjalankan urusan pemerintahan sehingga banyak merugikan rakyat dalam berbagai bidang, dan nanti mohon kepada para alim ulama bisa menjelaskannya. Maka solusi yang ditawarkan tentu tidak lain dan tidak bukan harus berasal dari Islam. Di hadapan Al-Fakir ini ada kitab-kitab yang menjadi solusi yang layak ya dikaji oleh para ulama. Nah, kitab yang ditawarkan yang menjadi proposal kita, Al-Wa'yu ala Wakil Badil lil Wakil Fasid, ya, ini adalah satu pemahaman, satu persepsi sebagai bentuk realitas pengganti dari realitas yang rusak. Ini ada kitab yang berjudul Ad-Daulah Al-Islamiyah, ada yang rinciannya adalah Ajizatu Daulah Al-Khilafah fil Hukmi wal Idarah. Juga selain itu untuk menyusun
dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, ada kitab Muqaddimatud Dustur au Asbab Muwajjibatillah. Ini ada ada jilid 1 dan jilid 2. Ini berupa rancangan latar belakang disusunnya rancangan konstitusi, rancangan undang-undang dasar yang bisa dipakai untuk dasar dibuatnya berbagai peraturan sanud dustur wal qawanin sebagai penyelenggaraan aktivitas bangsa dan negara. Yang bab pertama, buku pertama tentang ahkamun amah, juga nidamul hukmi, nidamul istimai, dan yang kismusani ini berisi tentang nidamul iktisadi, siasatut ta'lim. Jadi nidam iktisadi sistem ekonomi, siasatut ta'lim strategi pendidikan, dan sekaligus diakhiri dengan siasatul kharijiyah, perkara-perkara yang menyangkut hubungan luar negeri. Islam telah lengkap. Jadi kalau sekarang tidak punya konsep dan mungkin bingung atau mungkin bahkan ingin mengadopsi sistem komunis, adanya pengawas-pengawas politbiro dari kalangan elit yang mengontrol pemerintahan, mengontrol penyelenggaraan pelayanan urusan publik, ini sama sekali sudah terbukti komunis telah gagal. Komunis bangkit 1917 melalui revolusi Bolshevik, sekarang bahkan 20 tahun yang lalu sudah gagal, sudah ambruk, maka tidak mungkin lagi untuk dipakai karena ideal sistem yang ambruk. Demikian juga kapitalisme, tidak mampu sekarang dunia barat, mungkin juga di Amerika dan Eropa Barat, bahkan juga pengikut-pengikutnya melalui sistem demokrasi, melalui demokrasi liberal, demokrasi sosialis, atau mungkin juga demokrasi berbagai macam bentuknya yang dimodifikasi, sekarang sudah menunjukkan ketidakmampuannya, maka sudah saatnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan kitab-kitab, ya, apa yang ada di dalam kitab-kitab ini. Dan insya Allah ini adalah kompetensinya para ulama, ikhtisosnya para ulama. Maka kalau ada pengamat politik mengatakan tahun depan ini pertarungannya adalah intelektual dan ulama melawan oligarki kekuasaan untuk yang melayani para penjajah, maka ini harus kita jawab bahwa intelektual dan ulama punya konsep untuk itu, dan tidak usah tolah-toleh, tidak usah cari yang lain. Insya Allah Islam al-mu'alajatul lil masyakil insan, Islam punya solusi atas berbagai problematika umat manusia, dan ini jaminannya akan mewujudkan rahmatan lil alamin, dan keberhasilannya ini adalah janji Allah sekaligus kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuatu yang pasti datang, inna likuli atin qorib, sesuatu yang akan datang, yang pasti datang itu adalah dekat. Karena sudah dekat, maka kita ingin memperdekat lagi dengan menggelar istimewa ulama ini agar umat melihat bahwasanya Islam tidak kosong dari konsep kehidupan formal dalam ketatanegaraan. Itu yang barangkali